Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu, mentari baru saja naik, sinarnya menembus kaca jendela besar rumah bergaya klasik modern milik keluarga Agus. Rumah itu berdiri megah di sebuah perumahan elit di pinggiran kota, dikelilingi pagar tinggi berwarna putih dengan hiasan besi hitam. Halamannya luas, dihiasi taman bunga yang rapi dengan air mancur kecil di bagian tengah. Dari luar saja, siapapun yang lewat bisa langsung menebak bahwa pemilik rumah ini bukanlah orang biasa. Di dalam rumah itu, suasana masih terasa lengang. Beberapa pembantu rumah tangga sibuk menyiapkan sarapan di dapur yang luas dengan peralatan serba mewah. Aroma roti panggang dan sup hangat mulai memenuhi udara. Fanny berdiri di dapur, mengenakan pakaian sederhana, sebuah gamis berwarna lembut dengan kerudung tipis yang menutupi kepalanya. Tangannya lincah membantu menata meja makan meski para pembantu sebenarnya sudah mengurus semuanya. Namun, ia tetap merasa harus turun tangan. Baginya, itu bukan sekadar pekerjaan, melainkan bentuk tanggung jawab seorang istri sekaligus menantu. "Mbak Q, biar saya saja yang menata sendoknya," ucap salah satu pembantu dengan sopan. Fanny tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Mbak. Biar saya saja. Saya juga ingin memastikan semuanya rapi sebelum Ibu dan Mas Agus turun." Pembantu itu hanya mengangguk, lalu kembali ke dapur. Fanny menatap meja makan panjang yang dihiasi taplak putih bersih dengan sentuhan rendah di ujungnya. Piring-piring porselen dengan motif biru tua sudah tersusun rapi, sendok garpu perak berkilau di atas serbet kain. Ada jus jeruk segar, teh hangat, kopi, roti, sup ayam, hingga buah potong tersusun cantik di mangkuk kristal. Semua serba mewah, semua serba berkelas. Namun, di balik kemewahan itu, Fanny tak pernah benar-benar merasa nyaman. Ia tahu dirinya berasal dari keluarga sederhana. Meski ia memiliki pendidikan yang cukup baik dan kepribadian yang lembut, tetap saja di mata mertua, dirinya hanyalah orang biasa yang kebetulan masuk ke keluarga kaya. Langkah kaki terdengar menuruni tangga. Fanny menoleh dan melihat Agus, suaminya, turun dengan kemeja biru muda yang rapi, celana bahan hitam, dan jam tangan mewah melingkar di pergelangan tangannya. Wajahnya tampan, rambutnya disisir ke belakang dengan gaya modern. "Pagi, Mas," sapa Fanny sambil tersenyum tulus. Agus mengangguk singkat. "Pagi." Ia duduk di kursi utama meja makan, langsung meraih koran yang sudah disiapkan pembantu di sisi kanan piringnya. Fanny memperhatikannya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Dulu, saat awal menikah, Agus selalu menyapanya dengan hangat, bahkan sering menggoda dengan canda ringan. Namun, entah sejak kapan, sikapnya berubah lebih dingin dan kaku. Fanny berusaha tidak terlalu memikirkan perubahan itu. Ia duduk di sebelahnya, mencoba menjaga suasana tetap hangat. Tak lama kemudian, suara langkah lain terdengar dari arah tangga. Kali ini, Fitri, mertua Fanny, muncul dengan penampilan yang begitu anggun. Wanita itu mengenakan gaun batik modern berwarna coklat keemasan, rambutnya ditata rapi dengan gaya sanggul sederhana namun berkelas. Di lehernya melingkar kalung mutiara, jemarinya dihiasi cincin berlian yang berkilau. "Pagi, Bu," ucap Fanny sambil berdiri, menunjukkan rasa hormat. Fitri menatapnya sekilas, bibirnya melengkung tipis, entah itu senyum atau sekadar basa-basi. "Pagi." Suara itu terdengar datar, tanpa kehangatan. Fitri lalu duduk di kursi sisi kiri, berseberangan dengan Fanny. Seperti biasa, Fanny merasakan hawa dingin dari sikap mertuanya. Sejak awal pernikahannya dengan Agus, ia tahu Fitri tidak pernah benar-benar merestui. Hanya karena Agus bersikeras ingin menikahi Fanny, akhirnya pernikahan itu terjadi. Namun setelah itu, sikap Fitri tidak berubah, tetap memandang rendah, tetap menganggapnya tidak sepadan dengan putranya. "Sudah siap semua?" tanya Fitri sambil menatap meja makan. "Sudah, Bu. Silakan dicicipi," jawab Fanny dengan suara lembut. Fitri mengangguk tipis, lalu mengambil sendok sup ayam. Setelah mencicipinya, ia berkomentar, Rasanya lumayan. Untung yang masak bukan kamu, Van. Kalau kamu yang masak, mungkin Mas Agus sudah kabur sejak lama." Ucapan itu menusuk hati Fanny. Namun ia hanya tersenyum hambar,
mencoba tidak menunjukkan rasa sakitnya. Agus yang duduk di sampingnya sama sekali tidak membela, justru asyik membaca koran seolah tidak mendengar. Pembantu-pembantu yang masih mondar-mandir di dapur saling pandang, namun tidak berani berkata apa-apa. Mereka sudah terbiasa melihat bagaimana Fitri memperlakukan menantunya. Fani menunduk, memotong buah di piringnya, mencoba menelan makanan meski rasanya hambar di lidah. Setiap kali Fitri melontarkan sindiran, ia hanya bisa diam. Baginya, berdebat tidak ada gunanya, apalagi melawan mertua yang begitu berkuasa di rumah ini. Namun jauh di dalam hatinya, Fani sering bertanya, sampai kapan ia harus bertahan dengan perlakuan seperti ini? Sarapan berlangsung dalam keheningan, hanya sesekali terdengar suara sendok beradu dengan piring. Agus selesai makan lebih dulu, lalu bangkit dari kursinya. "Mas berangkat kerja sekarang?" tanya Fani pelan. "Iya, ada meeting pagi ini," jawab Agus singkat. Ia meraih jasnya yang digantung di kursi, lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi pada istrinya. Fani menatap punggung suaminya yang menjauh. Ada rasa perih yang sulit ia bendung, tetapi ia cepat-cepat menunduk agar tidak terlihat oleh Fitri. Fitri meletakkan sendoknya, lalu menatap Fani dengan sorot mata tajam. "Kamu itu harus tahu diri, Van. Agus itu anak yang pintar, tampan, punya masa depan cerah. Sementara kamu, apa yang kamu punya? Kalau bukan karena keras kepala Agus, aku tidak akan pernah menerima kamu masuk ke keluarga ini." Fani mengangkat kepalanya pelan, mencoba menatap balik tanpa meneteskan air mata. "Saya tahu, Bu. Saya hanya ingin jadi istri yang baik untuk Mas Agus dan menantu yang baik untuk Ibu." Fitri mendengus pelan, lalu berdiri. "Kita lihat saja sampai kapan kamu bisa bertahan." Wanita itu melangkah anggun meninggalkan meja makan, meninggalkan Fani sendirian di ruang makan yang luas dan sunyi. Fani menggenggam erat ujung serbet di pangkuannya. Dalam hatinya, ia berbisik, "Aku harus kuat. Aku tidak boleh kalah." Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang hampir sama. Fani bangun lebih awal dari siapapun, membantu pekerjaan rumah meski ada banyak pembantu, menyiapkan sarapan, menata meja, memastikan semuanya berjalan lancar. Namun, semua yang ia lakukan jarang mendapat apresiasi. Fitri tetap memandangnya rendah. Agus tetap bersikap dingin. Kadang, Fani berjalan di taman belakang rumah, mencoba mencari ketenangan. Ia duduk di bangku panjang di bawah pohon Kamboja, menatap bunga-bunga yang bermekaran. Tempat itu menjadi satu-satunya ruang di mana ia bisa bernapas tanpa merasa diawasi. Ia sering teringat masa lalu, bagaimana dulu Agus begitu perhatian padanya. Mereka bertemu di kampus, saat Fani masih menjadi mahasiswa. Agus jatuh hati karena kecerdasan dan kesederhanaan Fani. Mereka melewati masa pacaran dengan penuh cinta. Saat Agus melamarnya, Fani merasa hidupnya sempurna. Namun kini, semua terasa berbeda. Cinta yang dulu hangat, perlahan terasa dingin. Rumah tangga yang dulu ia impikan penuh kebahagiaan, kini dipenuhi jarak dan kesepian. Namun Fani tidak pernah bercerita kepada keluarganya. Ia tahu, keluarganya akan sedih jika mengetahui penderitaannya. Karena itu, ia memilih menyimpan segalanya sendiri. Setiap malam, saat Agus sudah tertidur, Fani sering terjaga dalam gelap. Ia menatap langit-langit kamar dengan mata basah, bertanya dalam hati apakah pernikahannya ini benar-benar akan bertahan, atau perlahan hancur oleh jurang yang semakin lebar. Hari-hari terus berjalan dengan pola yang hampir sama. Fani selalu berusaha melakukan yang terbaik di rumah besar itu, meski hatinya sering terasa sesak. Setiap pagi ia menyiapkan sarapan, setiap sore ia memastikan rumah dalam keadaan rapi, dan setiap malam ia mencoba menenangkan hatinya dengan doa. Namun, semua itu tidak pernah cukup di mata Fitri. Siang itu, matahari bersinar terik. Dari ruang tamu yang luas dengan perabotan mewah, suara Fitri terdengar jelas. Ia sedang berbicara dengan beberapa teman sosialitanya yang datang berkunjung. Fani hanya duduk di sudut, ikut menemani sambil menuangkan teh dan kue untuk para tamu. "Anak saya, Agus, itu baru saja mendapat proyek besar dari perusahaan asing," kata Fitri dengan nada penuh kebanggaan. "Dia memang sangat berbakat. Sejak kecil sudah pintar. Aku selalu tahu kalau dia akan jadi orang besar." Para tamu terkagum-kagum. "Wah, hebat sekali, Bu Fitri. Pantas saja rumah ibu megah sekali.
Semua ini hasil kerja keras Agus ya? Fitri tersenyum anggun, lalu melirik sekilas ke arah Fani. Tentu saja. Agus memang tulang punggung keluarga. Kalau bukan karena dia, entah bagaimana jadinya rumah ini. Ya, untungnya dia tidak menuruni sifat sederhana dari sebagian orang. Ucapan itu terdengar halus, tapi Fani tahu sindiran itu ditujukan kepadanya. Ia menunduk, pura-pura sibuk menuangkan teh ke cangkir tamu. Loh, itu menantunya, ya? Tanya salah satu tamu. Cantik juga, Bu. Fitri tertawa kecil. Iya, cantik sih boleh. Tapi, ya begitulah. Tidak sepadan dengan Agus. Tapi apa boleh buat, Agus maunya dia. Semua tamu ikut tertawa ringan. Fani mencoba tersenyum, meski hatinya perih. Ia sudah terbiasa dengan sindiran seperti itu. Tapi setiap kali mendengarnya, hatinya tetap saja terasa disayat. Setelah para tamu pulang, Fani membantu membereskan ruang tamu. Fitri duduk di sofa empuknya, menyandarkan tubuh dengan anggun. Kamu dengar tadi? Tanyanya tiba-tiba. Fani berhenti sejenak, lalu menjawab pelan, iya, Bu. Fitri menatapnya tajam. Kamu harus sadar diri, Van. Kamu tidak pantas dengan Agus. Kalau kamu pintar, kamu akan tahu bagaimana cara menempatkan diri. Jangan banyak berharap lebih dari apa yang sudah kamu dapat. Fani menggenggam erat kain lap di tangannya. Ia ingin membalas, ingin mengatakan sesuatu, tapi lidahnya keluh. Yang bisa ia lakukan hanyalah menunduk dan menerima. Malam harinya, saat Agus pulang, Fani mencoba bercerita. Ia ingin suaminya tahu betapa sakitnya diperlakukan seperti itu. Mas, ucapnya pelan ketika Agus baru saja mengganti baju kerja. Tadi siang ibu, bicara sesuatu yang membuat aku sedih. Agus menoleh sekilas. Apa lagi yang kamu pikirkan? Ibu selalu menyindir aku. Mas, di depan orang lain pun aku dijadikan bahan cemoohan. Aku merasa. Agus mengangkat tangannya, memotong ucapan Fani. Sudahlah, Van. Kamu ini terlalu sensitif. Ibu tidak bermaksud menyakiti. Kamu harus belajar mengerti beliau. Jangan selalu merasa jadi korban. Fani terdiam. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada sindiran Fitri. Ia berharap Agus membelanya. Setidaknya mengerti perasaannya. Namun yang ia dapat hanyalah sikap dingin yang membuatnya semakin merasa sendirian. Beberapa hari kemudian, Fitri mengajak Fani menemaninya berbelanja ke pusat perbelanjaan mewah di pusat kota. Fitri berjalan anggun dengan tas bermerek di tangannya. Sementara Fani mengikuti dari belakang dengan pakaian sederhana. Di butik, Fitri mencoba beberapa gaun mahal. Para pramuniaga sibuk melayani, memuji-muji kecantikan dan selera Fitri. Sesekali, mereka melirik arah Fani dengan tatapan heran, seolah bertanya-tanya apa hubungannya wanita sederhana itu dengan Fitri. Kamu tidak usah coba-coba, kata Fitri ketika pramuniaga menawarkan gaun pada Fani. Baju-baju seperti ini tidak cocok untukmu. Lagi pula, siapa yang akan melihatmu? Agus? Dia pasti lebih senang melihat wanita lain yang lebih berkelas. Fani terdiam, dadanya sesak. Ia hanya menunduk, berpura-pura tidak mendengar. Setelah puas berbelanja, mereka kembali ke rumah dengan beberapa kantong belanjaan penuh. Fitri tampak puas, sementara Fani merasa semakin kecil di rumah itu. Malamnya, ia duduk sendirian di kamar. Lampu temaram membuat bayangan wajahnya terlihat muram di cermin. Ia memandangi dirinya lama, seolah bertanya, apakah benar aku tidak pantas di sini? Ia teringat masa lalu, bagaimana dulu Agus jatuh hati padanya justru karena kesederhanaannya. Agus pernah berkata bahwa ia lelah dengan wanita-wanita manja yang hanya peduli pada penampilan. Tapi kini, melihat perubahan sikap Agus, Fani mulai ragu. Setiap hari, jarak antara dirinya dan Agus semakin lebar. Setiap hari pula, Fitri semakin menunjukkan sikap menekan. Fani merasa seperti terjebak di dunia yang bukan miliknya. Dunia yang penuh kemewahan, tapi miskin kasih sayang. Di balik senyumnya yang selalu ia paksakan di depan orang lain, Fani menyimpan luka yang semakin dalam. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah pernikahan ini benar-benar bisa bertahan, atau hanya menunggu waktu untuk hancur? Dan tanpa ia sadari, jurang yang memisahkan dirinya dengan Agus serta Fitri semakin lama semakin lebar.
Hari-hari terus bergulir. Namun bagi Fanny, waktu seakan berjalan lambat. Setiap pagi ia tetap menjalani rutinitas yang sama. Bangun lebih awal, menyiapkan kebutuhan suami dan mertua, lalu berusaha tersenyum meski hatinya penuh luka. Dari luar, rumah tangga mereka tampak baik-baik saja. Rumah besar selalu tampak indah. Meja makan selalu penuh hidangan, Agus selalu berangkat kerja dengan rapi, Fitri selalu tampil anggun dengan kebanggaan sosialnya. Namun di dalam hati Fanny, ada jurang yang semakin dalam. Agus tidak lagi seperti dulu. Ia jarang berbicara banyak ketika pulang. Saat di meja makan, yang terdengar hanyalah suara sendok dan garpu beradu dengan piring. Jikapun berbicara, biasanya hanya tentang pekerjaan. Jarang sekali ia menanyakan kabar Fanny, apalagi berbicara soal perasaan. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Fanny memberanikan diri untuk duduk di samping Agus di ruang keluarga. Suaminya itu sedang asyik dengan laptop, menyelesaikan pekerjaan. "Mas," panggil Fanny pelan. Agus tidak langsung menjawab. Ia masih menatap layar laptopnya, jarinya sibuk menekan-nekan keyboard. "Mas," ulang Fanny lagi, kali ini dengan suara lebih lembut. Agus mendesah, menutup laptopnya dengan sedikit kasar. "Apa lagi, Fan? Kamu lihat sendiri aku lagi sibuk." Fanny menggenggam tangannya sendiri, mencoba menahan gemetar. "Aku cuma ingin bicara. Kita sudah jarang sekali ngobrol akhir-akhir ini. Aku merasa kita makin jauh." Agus menatapnya dengan mata lelah. "Fan, kamu ini kenapa sih? Aku capek kerja seharian, pulang ke rumah maunya istirahat, bukannya mendengar keluhanmu." Fanny terdiam. Kata-kata itu seperti hujan deras yang menusuk ke dalam hatinya. Ia ingin menjelaskan bahwa dirinya bukan mengeluh. Ia hanya merindukan kedekatan mereka dulu. Namun, ia takut jika berbicara lebih banyak justru membuat suasana semakin buruk. "Maaf, Mas," ucapnya lirih, menunduk. Agus menghela napas, membuka laptopnya lagi, lalu menenggelamkan diri kembali ke dunia pekerjaannya. Fanny hanya bisa duduk di sampingnya, menatap ke arah layar tanpa benar-benar melihat. Lalu akhirnya bangkit dan meninggalkan ruang keluarga dengan langkah pelan. Di kamar, ia duduk di tepi ranjang. Dari jendela besar, ia bisa melihat butir hujan membasahi kaca. Ia menggenggam ujung selimut, berusaha menahan air mata. "Kapan terakhir kali Mas Agus menatapku dengan penuh cinta?" pikirnya. Kapan terakhir kali dia menggenggam tanganku dengan hangat? Kenangan-kenangan indah itu seperti mimpi yang semakin jauh. Keesokan harinya, Fitri kembali menunjukkan sikap dominannya. Ia duduk di ruang makan dengan pakaian elegan, menatap Fanny yang sedang menyiapkan sarapan. "Kamu itu, Fan, kalau jadi istri jangan cuma bisa duduk manis. Kamu harus belajar bagaimana mendukung suamimu supaya karirnya makin maju," ucap Fitri dengan nada menggurui. "Saya sudah berusaha, Bu," jawab Fanny hati-hati. "Berusaha? Apa yang kamu lakukan? Menemani Agus saja kamu jarang. Kamu harusnya bisa menjadi wanita yang bisa dibanggakan, bukan hanya jadi bayangan di belakangnya." Kata-kata itu menusuk lagi. Fanny tahu Fitri tidak pernah benar-benar puas dengannya. Meski ia melakukan segalanya, tetap saja selalu dianggap kurang. Setelah sarapan, Agus berangkat kerja. Fitri duduk di sofa ruang tamu, sibuk dengan telepon genggamnya. Fanny memberanikan diri duduk di kursi seberang, mencoba membuka pembicaraan. "Bu, kalau ada yang kurang dari saya, tolong beritahu saya. Saya ingin belajar lebih baik." Fitri mengangkat wajahnya, menatap menantunya itu dengan tatapan tajam. "Fan, masalahnya bukan kamu kurang, tapi kamu memang tidak selevel dengan keluarga ini. Agus itu pantas dapat yang lebih. Kamu bisa belajar 1000 kali pun, kamu tidak akan pernah berubah asal-usulmu." Hati Fanny bergetar mendengar kata-kata itu. Ia merasa seperti ditampar berkali-kali. Ia terdiam, lalu bangkit dan kembali ke kamarnya. Malam berikutnya, Fanny mencoba mendekati Agus lagi. Ia menyiapkan makan malam khusus, memasak sendiri meski ada pembantu. Ia menyiapkan sup kesukaan Agus, ikan bakar, dan puding coklat yang dulu selalu membuat suaminya tersenyum. Namun saat Agus pulang, ia hanya menatap meja makan itu sebentar. "Aku sudah makan di luar, Fan. Ada jamuan dengan klien." Fanny terpaku. Semua usahanya seakan sia-sia. Ia menatap makanan yang masih hangat,
lalu perlahan duduk dengan tubuh lemas. Agus masuk ke kamar tanpa banyak bicara. Fanny tetap duduk di ruang makan, memandangi piring dan mangkuk yang ia susun dengan penuh cinta. Air matanya menetes, membasahi meja. Sejak malam itu, ia mulai merasa bahwa kehangatan rumah tangganya perlahan pudar. Ia masih berusaha, masih berharap, tapi rasa ragu semakin kuat. Ada yang berubah dalam diri Agus. Ada sesuatu yang menjauhkan mereka. Dan Fitri, bukannya menjadi penengah, justru seolah mendorong agar jurang itu semakin lebar. Fanny mulai merasa benar-benar sendirian. Pagi itu suasana rumah besar terasa begitu hening. Cahaya matahari masuk melalui jendela-jendela besar dengan tirai putih yang menjuntai hingga lantai marmer. Fanny sudah bangun sejak subuh. Seperti biasa menyiapkan sarapan. Tangannya cekatan mengiris bawang, menyalakan kompor, menata meja makan dengan rapi. Namun dalam hatinya, ada rasa hampa. Beberapa hari terakhir, hubungan dengan Agus terasa semakin renggang. Fitri pun kian sering menekan dengan kata-kata pedasnya. Fanny berusaha bertahan, berusaha kuat, tapi perlahan kelelahan emosional itu makin berat. Saat ia sedang menyiapkan teh hangat, langkah kaki Fitri terdengar menuruni tangga. Sang mertua tampil dengan gaun tidur satin mahal. Wajahnya sudah terhias tipis dengan riasan meski hari masih pagi. "Van, itu piring sudah kamu tata dengan benar? Aku tidak suka kalau ada sendok yang miring sedikit saja. Tamu bisa menilai kebersihan rumah dari hal kecil." "Iya, Bu. Sudah saya tata rapi." Fitri berjalan ke arah meja, memperhatikan dengan seksama. Lumayan. Tapi kenapa vas bunga di tengah meja ini hanya berisi bunga mawar biasa? Kenapa tidak kamu isi dengan bunga impor yang aku pesan kemarin? Kamu ini harus tahu, detail kecil bisa menentukan kelas keluarga ini." Fanny menunduk. "Maaf, Bu. Bunganya belum sampai, jadi saya pakai yang ada dulu." Fitri mendengus. Selalu ada alasan. "Ya sudah, jangan sampai terulang. Ingat, kamu itu tinggal di rumah keluarga besar, bukan rumah kecilmu dulu." Ucapan itu menusuk hati Fanny lagi. Ia menelan ludah, menahan perasaan agar tidak meledak. Tak lama kemudian, Agus turun dari kamar. Ia mengenakan setelan kerja yang rapi, wajahnya segar setelah mandi. Fanny tersenyum kecil, berharap setidaknya pagi ini ada sedikit kehangatan. "Mas, sudah saya siapkan sarapan kesukaanmu, nasi goreng seafood," ucap Fanny lembut. Agus melirik meja sebentar. "Aku tidak sempat makan, Van. Ada rapat pagi ini. Aku sarapan di kantor saja." Seketika senyum Fanny memudar. Fitri langsung menimpali. "Bagus. Itu baru Agus. Jangan buang waktu dengan hal-hal kecil. Karir lebih penting daripada sarapan di rumah." Fanny hanya terdiam, menatap piring nasi goreng yang masih mengepul di meja. Lagi-lagi usahanya tak berarti. Agus mencium tangan ibunya sebelum berangkat, lalu melangkah keluar tanpa menoleh pada Fanny. Hanya suara pintu yang menutup menjadi tanda kepergiannya. Fanny duduk di kursi, menatap makanan yang ia buat dengan penuh tenaga. Tangannya gemetar. Apakah aku benar-benar tidak berarti lagi di mata Agus? Siang itu, rumah terasa lengang. Fitri keluar untuk menghadiri acara arisan bersama teman-temannya. Fanny akhirnya punya waktu sendirian. Ia masuk ke kamarnya, duduk di depan meja rias, menatap bayangan wajahnya di cermin. Rambutnya tergerai, wajahnya tanpa riasan. Ia menatap lama, seolah mencari sosok dirinya yang dulu. Sosok yang pernah dipuja Agus, sosok yang pernah dianggap istimewa. Namun kini, ia hanya melihat wajah letih, mata yang sayu, dan bibir yang jarang tersenyum tulus. Air matanya jatuh perlahan. Ia segera mengusapnya dengan punggung tangan. Sore harinya, Fitri kembali dengan wajah sumringah. Ia membawa beberapa tas belanja dari butik mewah. "Van, cepat bantu bawa barang-barang ini ke kamar. Berat sekali." Fanny segera menghampiri, mengambil beberapa tas. Saat melangkah masuk ke kamar Fitri, ia melihat deretan gaun, sepatu, dan tas mahal yang memenuhi lemari besar itu. Semua tertata rapi, seakan menjadi simbol betapa mewahnya hidup sang mertua. "Lihat ini," kata Fitri sambil menunjukkan sebuah gaun berwarna merah marun. Gaun ini harganya hampir setara dengan 1 bulan gaji manajer di perusahaan biasa.
Tapi untukku, ini sepadan. Orang sepertiku memang pantas memakainya. Fanny hanya tersenyum kecil, meski hatinya merasa sesak. Ia tahu Fitri sengaja membandingkan dirinya. Ia tahu maksud tersembunyi dari ucapan itu. Kau tidak akan pernah sepadan dengan kemewahanku. Malam menjelang. Fanny menunggu di kamar, berharap Agus pulang lebih cepat. Namun jarum jam terus bergerak, hingga hampir pukul 10 malam baru terdengar suara mobil memasuki garasi. Agus masuk ke kamar dengan wajah lelah. Ia meletakkan jasnya, lalu langsung merebahkan diri di ranjang. Mas, kamu capek sekali, ya? Tanya Fanny pelan. Jawab Agus singkat, tanpa membuka mata. Mas, besok hari Minggu. Bagaimana kalau kita pergi berdua? Sekadar jalan-jalan, makan di luar, atau apa saja. Sudah lama kita tidak punya waktu bersama. Agus membuka matanya, menatap Fanny sebentar. Van, aku tidak bisa. Besok ada pertemuan dengan klien. Aku harus hadir. Fanny menunduk. Tapi mas, besok hari libur. Klien lebih penting. Jangan buat masalah, Van. Aku capek. Setelah itu, Agus memejamkan mata lagi. Fanny hanya bisa duduk di sisi ranjang, menatap suaminya yang kini terasa begitu jauh. Dalam keheningan malam, Fanny merasa benar-benar sendirian. Ia merasakan jurang yang semakin dalam memisahkan dirinya dari orang-orang di rumah itu. Di luar kamar, Fitri tersenyum puas ketika mendengar percakapan singkat mereka dari balik pintu. Ia tahu, perlahan, Fanny semakin tersisih. Dan dalam hati, Fitri merasa kemenangannya semakin dekat. Pagi itu langit mendung, awan kelabu menggantung berat di atas kota. Angin bertiup lembut, membawa aroma tanah basah sisa hujan malam. Di rumah besar itu, Fanny kembali menjalani rutinitasnya. Namun kali ini, ada rasa yang berbeda. Ia merasa semakin asing dengan kehidupannya sendiri, seolah keberadaannya hanyalah pelengkap di antara kemewahan yang bukan miliknya. Ia duduk di meja makan, menunggu Agus turun. Sarapan sudah tertata rapi, bubur ayam hangat, roti panggang dengan selai buah impor, serta jus jeruk segar. Namun setelah hampir 1 jam, Agus tidak kunjung muncul. Fanny pun mendengar suara Fitri dari arah tangga. Van, Agus sudah pergi tadi pagi. Dia bilang ada rapat di hotel. Kamu tidak dengar suara mobilnya keluar? Suara Fitri lantang, terdengar menusuk telinga. Fanny terdiam. Ia memang tidak mendengar, mungkin karena sedang di dapur. Dadanya tiba-tiba sesak. Ia menyiapkan semuanya dengan penuh harap. Namun semua terasa sia-sia lagi. Fitri masuk ke ruang makan dengan gaun biru elegan, rambutnya tertata sempurna. Ia menatap meja yang sudah penuh hidangan. Kamu ini untuk apa repot-repot menyiapkan semua ini kalau suamimu bahkan tidak peduli? Jangan membuang-buang energi untuk hal yang tidak berguna. Fanny menunduk. Tangannya menggenggam erat ujung taplak meja. Ia ingin menjawab, ingin membela diri, tapi suaranya tercekat. Hari itu berjalan lambat. Fanny memilih mengurung diri di kamar, duduk di tepi ranjang sambil memandangi foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Foto itu menunjukkan dirinya dengan gaun pengantin putih, tersenyum bahagia di samping Agus yang tampak gagah. Semua orang di pesta waktu itu bertepuk tangan, memuji betapa serasi mereka. Kini, foto itu terasa seperti ironi. Kebahagiaan yang digantungkan di dinding, namun hilang dari kenyataan. Sore hari, Fanny memberanikan diri keluar kamar. Ia berjalan menuju taman belakang rumah. Di sana, bunga-bunga bougainville bermekaran. Ia duduk di bangku kayu, memandangi ikan koi yang berenang tenang di kolam. Angin sore menyentuh wajahnya, memberikan sedikit ketenangan. Namun ketenangan itu buyar ketika ia mendengar suara telepon berdering dari teras. Ia melihat Fitri duduk dengan santai, berbicara sambil tertawa kecil. Ya, aku tahu Agus sedang sibuk. Dia memang pria luar biasa. Banyak wanita yang mengaguminya. Hahaha, ya, biarkan saja. Yang penting keluarganya tetap terlihat terhormat di mata orang. Istrinya itu? Hanya pelengkap. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kata-kata itu menusuk telinga Fanny. Ia berdiri kaku, tubuhnya gemetar. Ia tahu Fitri berbicara tentang dirinya. Seolah kehadirannya tidak pernah dianggap penting. Seolah ia hanyalah bayangan yang tak punya arti.
Malam itu, Agus pulang larut. Wajahnya tampak kelelahan, tapi ada kilatan berbeda di matanya. Seolah ada sesuatu yang disembunyikan. Fanny mencoba mendekat, menyapanya dengan lembut. "Mas, kamu capek sekali ya? Aku sudah siapkan teh hangat." Agus hanya melirik sekilas. "Tidak usah, Van. Aku mau langsung tidur." "Mas, belakangan ini kamu sering pulang larut. Apa pekerjaannya benar-benar sebanyak itu?" Agus terdiam sejenak, lalu menjawab singkat. "Ya, jangan banyak tanya, Van. Aku lelah." Fanny menunduk, menahan rasa kecewa. Ia tahu ada sesuatu yang berubah, tapi ia tidak tahu apa. Setelah Agus masuk kamar mandi, Fanny duduk di sisi ranjang. Dadanya terasa sesak, pikirannya penuh pertanyaan. Apakah Mas Agus masih mencintaiku? Atau ada orang lain di luar sana yang membuatnya lupa rumah ini? Air matanya jatuh lagi, membasahi pipinya. Ia segera menghapusnya ketika mendengar pintu kamar mandi terbuka. Ia tidak ingin Agus melihatnya menangis. Namun, malam itu Fanny tidak bisa tidur. Ia hanya memandangi langit-langit, mendengarkan detak jantungnya yang tak beraturan. Di ruang sebelah, Fitri duduk di kursi dengan senyum penuh rahasia. Ia tahu sesuatu yang belum diketahui Fanny. Dan dalam hati, ia merasa puas melihat bagaimana perlahan rumah tangga menantunya itu mulai retak. Hari berganti, namun perasaan Fanny tidak pernah benar-benar tenang. Semakin hari, semakin terasa jarak antara dirinya dengan Agus. Ia berusaha menutupi kekhawatirannya dengan tetap melakukan rutinitas, menjaga rumah, mengatur kebutuhan, bahkan selalu menyiapkan makanan yang mungkin tidak pernah disentuh. Pagi itu, ketika Fanny sedang menyapu halaman, ia mendengar suara pintu gerbang terbuka. Agus keluar dengan mobil hitamnya. Wajahnya terburu-buru. Fanny sempat melambaikan tangan, tapi suaminya hanya memberi anggukan singkat tanpa berhenti. Mesin mobil meraung dan meninggalkan debu di udara. Fanny berdiri terpaku. Ada rasa aneh. Biasanya, meski sibuk, Agus selalu berpamitan dengan sedikit senyum. Sekarang, semuanya begitu dingin. Saat ia hendak masuk kembali, Fitri muncul dari arah ruang tamu. Wajahnya penuh riasan, parfum mahalnya menyengat. "Van, kamu lihat sendiri kan? Agus itu pria yang sangat sibuk. Jangan kamu ganggu dengan rengekanmu. Kalau kamu terus menuntut perhatian, dia akan muak." Fanny mencoba menahan diri. "Saya tidak menuntut apa-apa, Bu. Saya hanya ingin rumah ini tetap hangat. Itu saja." Fitri menatapnya tajam. "Hangat? Rumah ini sudah cukup hangat tanpa kamu. Jangan mimpi terlalu tinggi. Kamu itu beruntung bisa menikah dengan Agus. Jangan sampai kelewatan." Ucapan itu membuat dada Fanny bergetar. Ia masuk ke dalam rumah dengan langkah berat, mencoba tidak menunjukkan kelemahannya di depan mertua. Siang harinya, Fanny memutuskan pergi ke pasar tradisional. Ia butuh udara luar, sekaligus membeli beberapa bahan untuk masakan. Di pasar, ia merasa sedikit lebih bebas. Orang-orang menyapanya ramah, berbeda dengan dinginnya suasana di rumah. "Bu Fanny, lama tidak kelihatan. Bagaimana kabarnya?" sapa seorang pedagang sayur. Fanny tersenyum kecil. "Alhamdulillah, baik." Ia membeli cabai, bawang, dan ikan segar. Saat sedang memilih buah, ia tak sengaja mendengar dua ibu-ibu berbicara di belakangnya. "Kamu tahu tidak? Aku lihat Pak Agus kemarin di kafe dekat hotel. Dia duduk dengan seorang wanita muda. Cantik sekali, pakai gaun merah. Mereka tampak akrab, tertawa-tawa." Fanny tercekat. Tangannya yang memegang apel bergetar. Ia tidak ingin percaya begitu saja, tapi hatinya langsung mencelos. Apakah benar Agus bersama wanita lain? Ia buru-buru membayar belanjaannya dan pulang. Sepanjang perjalanan, pikirannya kalut. Ia mencoba menyangkal, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya kebetulan. Tapi bayangan itu terus menghantuinya. Sesampainya di rumah, Fanny meletakkan belanjaan di dapur. Tangannya gemetar ketika menata sayur dan buah. Ia duduk di kursi, memegang kepalanya yang terasa berat. Malamnya, Agus pulang lebih larut dari biasanya. Fanny memberanikan diri membuka percakapan. "Mas, apa hari ini sibuk sekali? Aku dengar kamu ada rapat di hotel."
Agus menoleh sebentar, wajahnya tegang. Ya, kenapa? Tidak apa-apa. Aku hanya khawatir. Kamu sering pulang larut belakangan ini. Agus mendengus. Van, aku kerja untuk masa depan kita. Jangan banyak curiga. Kalau kamu tidak percaya padaku, untuk apa semua ini? Bukan begitu, Mas. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Sudahlah, aku capek. Jangan tanya macam-macam. Agus berjalan menuju kamar, meninggalkan Fanny yang terdiam di ruang makan. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Perasaannya hancur. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi bibirnya terkunci. Di lantai atas, Fitri yang mendengar percakapan itu kembali tersenyum puas. Ia tahu kebenaran yang belum diketahui Fanny sepenuhnya, dan ia menikmati setiap detik penderitaan menantunya itu. Keesokan harinya, Fanny memutuskan diam. Ia tidak lagi bertanya tentang jam pulang Agus. Ia hanya melakukan pekerjaannya, menyiapkan makanan, merapikan rumah, tanpa berharap banyak. Namun di dalam hatinya, ada bara kecil yang mulai tumbuh. Ia mulai mengamati lebih teliti. Bau parfum asing di kemeja Agus, pesan singkat di ponsel yang kadang membuat suaminya tersenyum sendiri, serta alasan-alasan rapat yang semakin sering terdengar tidak masuk akal. Semua itu menumpuk, menjadi tanda-tanda yang tak bisa lagi ia abaikan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Fanny bertekad, ia harus mencari tahu kebenarannya sendiri. Malam itu, Fanny tidak bisa tidur. Matanya menatap langit-langit kamar yang gelap, pikirannya berputar-putar tanpa henti. Di sampingnya, Agus terlelap dengan dengkuran halus, seolah tidak ada beban di hidupnya. Namun bagi Fanny, setiap detik terasa panjang dan menyiksa. Hatinya penuh pertanyaan. Apakah benar Mas Agus bersama wanita lain? Siapa dia? Kenapa Mas Agus tega? Fanny bangkit perlahan dari ranjang, berjalan ke jendela. Hujan tipis masih turun, membasahi halaman. Ia menatap keluar dengan tatapan kosong. Tangannya meremas gorden, tubuhnya gemetar menahan resah. Aku harus tahu kebenarannya, bisiknya lirih. Keesokan paginya, Fanny sudah duduk di meja makan lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak pucat, kantung mata menghitam karena kurang tidur. Namun ia berusaha tampak tenang. Agus turun dengan kemeja rapi dan parfum yang wangi. Ia tidak banyak bicara, hanya meneguk kopi lalu bersiap berangkat. Fanny memperhatikan setiap geraknya. Kali ini, ia tidak hanya melihat seorang suami, tapi seorang pria dengan rahasia yang disembunyikan. Mas, panggil Fanny perlahan. Agus berhenti sejenak, menoleh dengan ekspresi sedikit jengkel. Apa lagi, Van? Aku buru-buru. Aku hanya ingin bilang hati-hati di jalan. Agus tidak menjawab, hanya mengangguk singkat lalu pergi. Begitu mobil hitam itu menghilang di balik pagar, Fanny menarik napas panjang. Dadanya sesak, tapi tekadnya semakin bulat. Hari itu, ia memberanikan diri meminta bantuan Sari, seorang tetangga yang cukup dekat dengannya. Mereka duduk di warung kecil dekat pasar, jauh dari telinga orang rumah. Sar, aku mau tanya, kemarin aku dengar kabar. Ada yang lihat Mas Agus di kafe bersama seorang perempuan. Kamu tahu sesuatu? Suara Fanny lirih, hampir bergetar. Sari menatapnya penuh empati. Van, sebenarnya aku sudah lama ingin bilang, tapi aku takut kamu tersinggung. Beberapa kali aku memang lihat Agus dengan perempuan itu. Selalu di tempat yang berbeda. Kadang di restoran, kadang di hotel. Mereka terlihat dekat sekali. Wajah Fanny memucat. Tangannya menggenggam gelas teh manis di depannya begitu erat sampai hampir pecah. Perempuan itu siapa? Sar? Kamu kenal? Sari menggeleng. Aku tidak tahu namanya. Tapi dia cantik, muda, dan selalu tampil mewah. Sepertinya bukan orang biasa. Air mata Fanny menetes tanpa bisa ditahan. Ia cepat-cepat mengusapnya. Tidak ingin terlihat lemah di depan sahabatnya. Terima kasih, Sar. Aku harus tahu lebih banyak. Aku tidak bisa terus begini. Sepulang dari warung, Fanny duduk lama di kamar. Ia memandangi ponselnya, membuka pesan-pesan lama dengan Agus. Dulu, setiap chat dipenuhi kata sayang, doa, dan perhatian. Kini, semuanya hanya jawaban singkat.
Ya, nanti, sibuk. Ia menatap bayangan wajahnya di cermin. Aku tidak boleh diam. Kalau aku diam, aku akan hancur pelan-pelan. Malam harinya, saat Agus mandi, Fani memberanikan diri memeriksa jas kerja suaminya. Di saku dalam, ia menemukan sebuah struk pembayaran restoran mewah. Tanggalnya jelas, 2 malam lalu. Dadanya berdegup kencang. Tangannya gemetar saat membaca nominal yang besar. Ia tahu, 2 malam lalu Agus berkata ada rapat penting dengan klien. Tapi kenapa rapat di restoran dengan hanya 2 orang? Ia menyembunyikan struk itu di laci mejanya. Hatinya panas, tapi otaknya mulai berpikir jernih. Hari-hari berikutnya, Fani semakin teliti. Ia memperhatikan setiap detil kecil. Parfum asing di kemeja Agus, rambut panjang halus di kursi mobil, bahkan sisa lipstik samar di gelas yang tidak pernah ia pakai. Semua bukti itu menumpuk di kepalanya. Fitri, yang seolah tahu tapi pura-pura tidak tahu, justru makin sering menyindir. Van, jangan terlalu posesif sama Agus. Lelaki itu kalau ditekan, malah mencari pelarian. Kamu tidak mau kan kehilangan suamimu? Kalimat itu membuat darah Fani mendidih. Ia ingin menjawab, tapi ia memilih diam. Diam bukan berarti kalah, tapi menunggu waktu yang tepat. Suatu malam, saat Agus menerima telepon di teras, Fani sengaja berdiri di balik pintu. Suara suaminya terdengar lembut. Berbeda sekali dengan nada keras yang biasa ia tujukan padanya. Iya, sayang, besok kita ketemu lagi, ya? Aku kangen. Tubuh Fani bergetar hebat. Kata sayang itu menghantam jantungnya. Itu bukan untuknya. Itu untuk wanita lain. Air matanya mengalir deras. Namun ia menutup mulut dengan tangannya agar tidak bersuara. Setelah Agus masuk, ia buru-buru lari ke kamar mandi dan menangis sejadi-jadinya. Malam itu, hatinya pecah berkeping-keping. Tapi dari kepingan itu, lahirlah tekad baru. Kalau mereka pikir aku lemah, mereka salah. Aku akan buktikan aku bisa berdiri. Dan saat waktunya tiba, aku akan balas semuanya. Hari-hari berikutnya, kehidupan Fani berubah drastis. Ia tidak lagi hanya menjadi istri yang menunggu kepulangan suami dengan setia. Dalam diam, ia menjelma menjadi pengamat, pencatat, dan pengumpul bukti. Senyumnya yang lembut di depan Agus hanya topeng. Sementara di baliknya ada luka yang semakin dalam dan tekad yang semakin mengeras. Pagi itu, ketika Agus bersiap berangkat, Fani menatapnya dengan tatapan tenang. Mas, jangan lupa makan siang ya. Jangan terlalu sibuk sampai lupa kesehatan, ucapnya lembut. Agus hanya mengangguk tanpa menoleh. Parfum wangi yang tidak biasa kembali menempel pada tubuhnya, meninggalkan jejak yang semakin jelas. Begitu mobilnya menghilang dari pekarangan, Fani segera menuju garasi belakang. Di sana, motor kecil yang jarang ia gunakan masih terparkir. Hari ini ia nekat. Ia akan mengikuti suaminya. Dengan hati berdebar, Fani mengendarai motor itu pelan-pelan, menjaga jarak dari mobil Agus. Jalanan kota padat, namun matanya tidak pernah lepas dari mobil hitam yang ia kenal betul. Sesekali, ia harus berhenti lebih lama di lampu merah agar tidak terlihat. Mobil itu akhirnya berhenti di sebuah hotel bintang 5 di pusat kota. Fani bersembunyi di balik deretan pohon dan papan iklan, memperhatikan setiap gerak suaminya. Dan di sanalah ia melihatnya. Agus turun dari mobil, lalu seorang perempuan bergaun merah muncul dari pintu lobi. Perempuan itu cantik, muda, dan tampil mewah. Agus tersenyum. Senyum yang sudah lama tidak pernah ia lihat lagi ditujukan padanya. Mereka berjabat tangan, lalu berjalan masuk berdua. Dada Fani serasa ditusuk. Lututnya lemas, hampir tidak mampu menopang tubuh. Air matanya menetes begitu saja, bercampur dengan debu jalanan. Jadi benar, Mas Agus punya wanita lain. Ia ingin berlari masuk, berteriak, menampar keduanya. Tapi ia menahan diri. Belum sekarang. Ia harus sabar. Ia harus punya bukti lebih banyak. Malam itu, di kamarnya, Fani menatap struk restoran yang dulu ia temukan, lalu menambahkan catatan baru di buku kecil yang mulai ia isi. Tanggal, jam, tempat. Semua ia tulis dengan detail. Ia mulai membangun puzzle perselingkuhan itu, sedikit demi sedikit. Tangannya gemetar, tapi matanya penuh api. Kalau kalian pikir aku tidak tahu apa-apa,
Kalian salah besar, bisiknya pada dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, Fanny semakin lihai. Ia tidak lagi hanya mengandalkan kebetulan. Ia mulai mencari cara agar bisa mengintip jadwal Agus. Ia memperhatikan ponsel suaminya ketika tanpa sengaja diletakkan di meja. Sekilas, ia sempat melihat nama kontak tersimpan dengan inisial M. Pesan-pesannya singkat tapi manis. Aku tunggu nanti malam, sayang. Malam itu, setelah Agus tertidur, Fanny duduk di sisi ranjang sambil menatap wajah suaminya. Wajah itu dulu ia cintai sepenuh hati. Pria yang dulu ia anggap pelindung. Tapi sekarang, wajah itu membuatnya muak. Ia membisikkan sesuatu yang hanya ia dengar sendiri. Suatu hari, Mas, kamu dan ibumu akan merasakan sakit seperti yang kamu tanamkan padaku. Fitri pun semakin menunjukkan sikap yang tidak bersahabat. Seolah ia tahu persis apa yang terjadi, tapi sengaja menekan menantunya lebih dalam ke jurang penderitaan. Van, kamu jangan terlalu berharap Agus akan selalu ada untukmu. Lelaki itu butuh hiburan di luar. Kalau kamu tidak bisa menyenangkannya, ya salahmu sendiri. Kata-kata itu seperti racun. Namun Fanny mulai tidak lagi menangis setiap kali mendengarnya. Kini ia hanya menatap balik dengan senyum samar yang membuat Fitri heran. Terima kasih masukannya, Bu. Saya akan ingat. Jawaban itu terdengar biasa. Tapi dalam hati Fanny penuh dengan amarah dan dendam yang mengendap. Suatu sore, Fanny kembali mengikuti Agus. Kali ini, ia menyewa becak motor agar bisa lebih leluasa mengintai tanpa terlihat. Agus berhenti di butik mewah. Dari kejauhan, Fanny melihat suaminya membeli sesuatu untuk wanita itu. Tas branded dengan harga puluhan juta. Selama ini, aku yang menyiapkan semua kebutuhannya. Aku yang selalu sabar, tapi hadiah-hadiah mewah itu dia berikan pada perempuan lain. Air mata Fanny mengalir lagi, tapi kali ini disertai tawa getir. Rasa sakit itu kini berubah menjadi amarah yang nyaris membakar. Malam itu, Fanny menulis panjang di buku kecilnya. Catatan itu kini semakin tebal, dipenuhi bukti dan jadwal pertemuan rahasia Agus. Di akhir catatannya, ia menulis satu kalimat dengan tinta merah. Saat waktunya tiba, aku akan menyita semua kebahagiaan palsu kalian dan menjadikan kalian sama sengsara sepertiku. Pagi itu udara dingin menusuk. Fanny berdiri di dapur, memandang kopi panas di depannya tanpa menyentuh. Kepalanya berat, pikirannya berputar-putar, tapi ada satu hal yang kini jelas. Ia tidak lagi sekadar mencurigai. Ia sudah tahu. Agus benar-benar mengkhianatinya. Di meja makan, Agus duduk dengan wajah tenang, membuka koran seolah-olah dunia baik-baik saja. Sesekali ia menyesap kopi, menggigit roti, lalu kembali larut dalam berita. Fanny memperhatikannya lama. Ada perasaan muak yang semakin besar. Bagaimana bisa dia duduk dengan santai, seolah tak terjadi apa-apa, sementara aku dihantam rasa sakit setiap hari? Mas, suara Fanny terdengar pelan, hampir bergetar. Agus mendongak sebentar. Apa? Kamu malam ini pulang jam berapa? Agus menurunkan korannya, menatap istrinya dengan wajah datar. Entahlah, ada urusan kantor. Kenapa? Fanny tersenyum tipis. Tidak, hanya bertanya. Jangan lupa kabari kalau terlambat. Agus mengangguk tanpa rasa bersalah. Ia berdiri, mengambil jasnya, lalu pamit singkat. Begitu suara mobil menghilang, Fanny menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kali ini ia tidak menangis keras-keras. Tangisnya hening, hanya air mata yang jatuh tanpa suara. Hari itu, Fanny memutuskan untuk menemui Sari lagi. Mereka bertemu di kafe kecil dekat sekolah anak-anak. Suara musik pelan bercampur dengan hiruk-pikuk pelanggan. Van, kamu kelihatan makin pucat. Apa lagi yang kamu lihat? Tanya Sari penuh khawatir. Fanny menggenggam cangkir teh hangat dengan tangan bergetar. Aku lihat mereka. Dengan mataku sendiri. Di hotel. Mereka tertawa, bergandengan tangan, seperti pasangan sah. Sari menatapnya dengan iba. Astaga, Van, jadi benar semua yang selama ini aku takutkan. Terus, kamu mau bagaimana? Fanny menatap temannya dengan sorot mata yang tajam, berbeda dari biasanya. Aku tidak akan gegabah. Kalau aku hanya marah-marah sekarang, aku akan dianggap istri cemburuan. Mereka bisa memutarbalikkan semuanya.
Aku butuh bukti kuat. Aku harus sabar sampai waktunya tepat. Sari menggenggam tangan Fanny erat. Aku tahu kamu kuat. Tapi jangan sampai kamu hancur sendiri. Van. Aku di sini kalau kamu butuh. Fanny tersenyum samar, walau hatinya masih luka. Terima kasih, Sar. Doakan aku, ya. Aku tidak akan diam. Aku tidak akan biarkan mereka tertawa di atas penderitaanku. Malam itu, Fanny menunggu Agus pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 11, tapi suaminya belum juga tiba. Ponselnya tidak memberikan kabar. Ia duduk di ruang tamu, lampu sengaja dimatikan agar suasana sunyi menyelubunginya. Sekitar tengah malam, suara mobil akhirnya terdengar. Fanny mengintip dari balik gorden. Agus turun dengan wajah puas, kemeja yang sedikit berantakan, dan aroma parfum wanita yang menempel jelas. Agus berjalan masuk dengan langkah gontai, lalu terkejut ketika melihat istrinya duduk di sofa dalam kegelapan. Van, kenapa kamu belum tidur? Fanny menatapnya lama, menahan emosi. Aku hanya menunggu. Kamu pulang terlambat sekali. Agus mengalihkan pandangan, merapikan kemejanya dengan gelisah. Ya, ada rapat mendadak. Kamu jangan menunggu begini. Tidur saja. Fanny tersenyum getir. Rapat mendadak jam 12 malam? Dengan parfum wanita di bajumu? Namun ia menahan diri. Belum saatnya meledak. Baiklah, Mas. Aku hanya khawatir. Jawabnya datar. Agus cepat-cepat masuk kamar tanpa menjawab. Fanny tetap duduk di sofa, menatap kosong ke arah pintu. Tangannya mengepal erat, kuku hampir menembus kulit. Beberapa hari kemudian, Fanny akhirnya berani melakukan sesuatu yang lebih nekat. Ia meminta tolong pada Sari untuk meminjamkan kamera kecil. Dengan itu, ia berencana mengikuti Agus lagi, kali ini untuk merekam bukti nyata. Hari yang ditunggu tiba. Agus kembali berkata ada rapat di luar kota. Fanny tahu, itu hanya alasan. Dengan hati-hati, ia mengikuti mobil suaminya dari jauh. Rute itu sudah ia kenal. Dan benar saja, mobil itu berhenti di restoran mewah. Dari kejauhan, Fanny merekam dengan tangan bergetar. Agus keluar, lalu seorang wanita cantik turun dari taksi. Mereka berpelukan singkat sebelum masuk ke dalam. Air mata Fanny jatuh, tapi ia terus merekam. Tangannya gemetar, dadanya sakit. Namun ia tahu bukti itu akan menjadi senjatanya kelak. Setelah puas, ia segera pergi, tidak sanggup lagi melihat lebih lama. Malamnya, Fanny duduk di kamarnya sambil menonton rekaman itu. Air matanya tak terbendung. Setiap senyuman Agus pada wanita itu terasa seperti pisau yang menusuk hatinya. Namun setelah menangis lama, ia menutup laptopnya dan menarik napas dalam-dalam. Cukup sudah. Aku tidak akan menangis terus. Aku akan balas. Tidak hanya Agus, tapi juga ibunya. Mereka akan tahu rasanya kehilangan segalanya. Wajahnya keras, matanya berkilat penuh tekad. Malam itu, Fanny tidak lagi menjadi istri yang patah hati. Ia berubah menjadi wanita yang siap melawan. Pagi itu, rumah besar keluarga Agus terasa sepi. Fitri sedang sibuk dengan kegiatan arisannya. Sementara Agus sudah berangkat dengan alasan rapat mendadak. Fanny berdiri di depan cermin kamar, menatap pantulan dirinya dengan tatapan tajam. Wajah itu dulu penuh kesabaran, kini berubah dingin. Di meja rias, buku catatan kecilnya terbuka. Di dalamnya, rapi tertulis setiap tanggal, jam, dan tempat di mana Agus bertemu dengan selingkuhannya. Bahkan ada foto dan rekaman video yang sudah ia simpan di laptop. Semua bukti itu kini menjadi senjata yang ia rawat dengan penuh hati-hati. Hari ini, Fanny sudah tidak lagi bimbang. Rasa sakitnya sudah meluap-luap, dan hatinya menolak untuk terus diperlakukan seperti boneka. Ia berbisik pada pantulan dirinya. Waktunya dimulai. Mereka pikir aku lemah. Mereka pikir aku tidak tahu. Tapi mulai hari ini, mereka akan belajar arti kehilangan. Siang hari, Fanny mendatangi rumah temannya, Sari, dengan membawa sebuah flash disk. Mereka duduk di ruang tamu kecil yang sederhana namun hangat. Apa ini, Van? Tanya Sari dengan wajah penasaran. Semua bukti perselingkuhan Agus, jawab Fanny tenang, meski matanya berkilat. Foto, video, struk, semuanya sudah lengkap.
Aku ingin kamu simpan cadangannya. Kalau terjadi apa-apa padaku, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Sari tertegun. Van, ini serius? Kamu benar-benar mau melawan mereka? Fanny mengangguk mantap. Aku sudah terlalu lama diam. Agus bukan hanya menghancurkan rumah tangga ini, ibunya juga ikut menindasku. Mereka harus tahu, aku bukan perempuan yang bisa diinjak-injak selamanya. Sari menggenggam tangan sahabatnya erat-erat. Kalau begitu, aku ada di belakangmu. Aku akan bantu sebisaku. Fanny menatapnya penuh rasa terima kasih. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpa kamu, Sar. Malam itu, ketika Agus pulang lebih larut dari biasanya, Fanny sudah menunggunya di ruang makan. Lampu sengaja dibuat terang, meja penuh makanan hangat, seolah-olah semuanya normal. Agus tampak sedikit heran. Kenapa masak banyak sekali malam ini? Fanny tersenyum samar. Aku hanya ingin kita makan bersama. Sudah lama kita tidak duduk tenang berdua. Agus menghela napas, melepas jasnya, lalu duduk. Mereka makan dalam diam. Namun Fanny terus memperhatikan setiap gerak suaminya. Ada rasa jijik yang sulit ia sembunyikan, tapi ia menahan diri. Setelah selesai makan, Fanny menatap Agus lekat-lekat. Mas, aku ingin kita bicara serius. Agus sedikit tegang. Tentang apa? Fanny menarik napas dalam-dalam. Tentang pernikahan kita. Agus menelan ludah, matanya melirik ke arah jam dinding. Aku capek, Van. Bisa besok saja? Fanny menggeleng pelan, tapi tajam. Tidak, malam ini juga. Agus terlihat gelisah, tapi akhirnya mengangguk. Baiklah, apa yang mau kamu bicarakan? Fanny menunduk sebentar, lalu menatap lagi dengan sorot yang menusuk. Masih ingat dulu saat kamu janji akan setia? Saat kamu bilang aku adalah satu-satunya? Agus terdiam. Jantungnya berdegup cepat. Lalu kenapa sekarang aku punya bukti kalau semua janji itu hanya dusta? Suara Fanny bergetar, namun penuh ketegasan. Agus membeku. Wajahnya pucat. Apa maksudmu? Fanny berdiri, lalu mengambil laptop dari meja kecil di ruang tamu. Ia menyalakan layar, memutar video rekaman yang memperlihatkan Agus masuk ke restoran bersama wanita lain, bergandengan tangan mesra. Suara kursi bergeser keras ketika Agus berdiri terburu-buru. Van, dari mana kamu dapat ini? Fanny menatapnya dengan senyum sinis. Kamu pikir aku buta? Kamu pikir aku bodoh? Aku tahu semua gerak-gerikmu, Agus. Semua sudah aku catat, aku rekam. Tidak ada yang bisa kamu sembunyikan lagi. Agus berkeringat dingin. Ia mencoba mendekat, tapi Fanny mundur selangkah. Jangan sentuh aku. Malam ini aku hanya ingin kamu tahu. Aku tidak lagi perempuan lemah yang kamu injak-injak. Malam itu menjadi awal dari perlawanan Fanny. Agus berusaha membantah, mencari alasan, bahkan memohon, tapi Fanny tetap tenang. Ia tidak mengamuk, tidak berteriak. Justru ketenangannya membuat Agus semakin takut. Van, tolong dengar dulu. Aku bisa jelaskan semuanya. Jelaskan? Apa yang mau dijelaskan? Kau berselingkuh di depan mataku. Apa itu masih butuh penjelasan? Fanny menatapnya dingin. Agus terdiam, tidak mampu berkata-kata. Fanny kemudian berjalan ke arah pintu kamar, berhenti sejenak, lalu menoleh. Kamu boleh pikir ini selesai. Tapi percayalah, ini baru permulaan. Aku akan balas semua sakitku, dan aku tidak akan berhenti sampai kamu dan ibumu merasakan apa yang aku rasakan. Agus terpaku. Kata-kata istrinya terasa seperti vonis. Malam itu, Agus tidak bisa tidur. Wajah Fanny yang penuh tekad menghantui pikirannya. Ia baru menyadari, istrinya bukan lagi perempuan yang sama. Ada sesuatu yang berubah, dan perubahan itu menakutkan. Sementara itu, Fanny duduk sendirian di ruang tamu dengan segelas teh dingin. Pikirannya sudah mulai menyusun langkah berikutnya. Aku sudah punya bukti. Selanjutnya, aku akan mainkan ini dengan cerdas. Tidak hanya Agus, tapi juga ibunya. Mereka harus jatuh. Mereka harus merasakan sakit yang sama. Di luar jendela, angin malam berhembus pelan. Namun di dalam hatinya, badai sudah mulai berputar,
menunggu saatnya menghancurkan semua yang pernah membuatnya menderita.